Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Ramawati dengan NIM 21014200559. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis novel Mariposa, karya Lulu KF dengan pendekatan ekspresif. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian. Adakah yang sudah membaca novel ini? Atau baca Wattpad-nya mungkin? Atau udah pada nonton filmnya? Nah, saya akan memberi sedikit rangkuman mengenai novel ini. Novel ini berkisah mengenai gadis cantik yang terus berusaha untuk mendapatkan perhatian dari seorang lelaki yang disukainya di SMA. Kisah pada novel ini amat ringan untuk dibaca para anak muda dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dicerna karena memiliki kesan santai dari pilihan-pilihan kata yang digunakan oleh pengarangnya. Pada presentasi kali ini terdapat 3 topik pembahasan. Yang pertama ialah pengertian yang meliputi pengertian analisis, pengertian karya sastra, serta apa itu pendekatan ekspresif. Yang kedua ialah inti dari presentasi kali ini yakni mengenai ekspresi pengarang. Yang ketiga ialah proses kreatif yang dilakukan oleh pengarang untuk menulis novel ini. Saya akan menjelaskan mengenai topik pembahasan yang pertama, yakni mengenai pengertian. Analisis merupakan suatu usaha atau kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan menjadi kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya dengan menguraikan komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Sedangkan karya sastra adalah rekaan yang disusun berdasarkan kenyataan hasil imajinasi dari kehidupan manusia sebagai sumber inspirasi oleh penulisnya. Dan yang terakhir, pendekatan ekspresif. Menurut Abrams, pendekatan ekspresif adalah pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada ekspresi penulis. Saya akan memasuki topik pembahasan yang kedua, yakni mengenai ekspresi pengarang. Novel Mariposa ini menyuguhkan cerita yang mengangkat kehidupan pelajar SMA lengkap dengan segala problematikanya. Mariposa menceritakan tentang kisah cinta remaja dengan 2 perspektif yang berbeda. Novel ini sangat unik, mulai dari jalan cerita serta konflik yang disungguhkan. Melalui novel ini pula, dapat dilihat gambaran ekspresi pengarang dalam karya sastra ini. Perasaan-perasaan yang dialami oleh pengarang seperti sikap berani, teguh, percaya diri, hingga ekspresi senang, sedih, terkejut, dan jijik. Selain itu, dalam cerpen ini kita juga dapat menganalisis karakter pengarang, yaitu unik dan puitis. Untuk lebih dalam, ekspresi pengarang dapat dianalisis dari data berikut. Yang pertama ialah keberanian. Teman-teman pasti udah pada tahu kan, perasaan berani merupakan keadaan di mana kita tidak takut akan suatu hal apapun karena kita merasa berani. Nah, pada novel ini, kutipan perasaan berani ada pada kutipan berikut ini. Minta nomor HP-nya Iqbal. Kemarin, waktu camp, Aca cuma bisa jadi pengagum dalam diam. Dan sekarang Aca akan main terang-terangan. Aca gak mau sia-siain cinta pertama Aca. Alasan mengapa kutipan tersebut dikatakan sebagai pernyataan yang menunjukkan keberanian penulis, karena dalam kutipan tersebut menceritakan bagaimana seseorang yang berani menyerukan pendapatnya dan diikuti dengan tingkah laku di depan umum dengan nada yang berapi-api dan penuh dengan semangat tinggi. Ekspresi yang kedua ialah keteguhan. Teguh merupakan suatu sikap yang mempercayai dan meyakini bahwa apa yang dilakukan saat itu telah benar untuk dilakukan. Seperti pada kutipan dalam novel ini. Lihat aja, Aca pasti bakal bisa dapetin nomor Iqbal. Pasti. Nah, dalam kutipan tersebut, tokoh Aca begitu yakin mengenai prinsip yang ia pegang, bahwa ia akan mendapat nomor HP Iqbal. Yang ketiga adalah perasaan senang. Senang adalah perasaan di mana ketika pikiran seseorang ditandai dengan kecukupan, kepuasan, dan kenikmatan. Orang-orang yang senang biasanya meluapkan kesenangan itu dengan tersenyum atau berteriak gembira. Seperti pada kutipan dalam novel berikut. Hore, Iqbal masih jomblo, hore.
Nah, dari kutipan tersebut tergambar jelas rasa senang yang penulis gambarkan melalui teriakan tokoh Aca. Ekspresi pengarang yang selanjutnya ialah sedih. Sedih adalah perasaan atau suatu emosi yang ditandai dengan perasaan tidak beruntung, kehilangan, atau ketidakberdayaan. Kesedihan juga dipandang sebagai penurunan suasana hati. Biasanya sedih itu diakibatkan karena kehilangan sesuatu atau ketika tidak mampu mencapai sesuatu yang selama ini diinginkan. Pada kutipan yang ada di novel ini, pengarang mengekspresikan perasaan sedihnya seperti ini. Iqbal, Aca udah nyerah sekarang, maaf. Nah, dalam kutipan tersebut, pengarang menunjukkan kesedihan melalui karakter pada tokoh Aca, di mana ia merasa lelah dan jenuh akan sifat Iqbal yang terus menjauh. Selanjutnya ialah ekspresi percaya diri. Percaya diri merupakan keadaan saat seseorang meyakinkan pada kemampuan dan penilaian dirinya sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif terhadap kemampuan dirinya sendiri. Rasa ini biasanya muncul ketika memiliki hal atau kemampuan yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Kepercayaan diri tokoh yang diekspresikan oleh pengarang di novel ini ada pada kutipan berikut ini. Gak apa-apa kok, Aca yakin nanti Iqbal pasti suka sama Aca. Nah, dari kutipan tersebut, penulis menggambarkan kepercayaan diri melalui tokoh secara tersurat dan terdeskripsi dengan baik. Bagaimana karakter pada tokoh Aca yang ditulis oleh pengarang memiliki rasa yang percaya diri yang tinggi oleh sikap yakin jika dinginnya hati Iqbal nantinya akan mencair. Selanjutnya ialah perasaan terkejut. Terkejut merupakan suatu perasaan ketika seseorang melihat atau mendengar sesuatu hal yang tidak biasanya, atau bisa juga sebagai perubahan suasana hati yang secara signifikan. Perasaan terkejut yang disampaikan oleh pengarang melalui novel Mariposa digambarkan pada kutipan seperti ini. Bal, seriusan dia pacar lo? Jadi gosip lo homo itu gak bener kan? Serius dan cewek kan? Nah, dari kutipan tersebut, pengarang menyampaikan rasa terkejut melalui rasa tidak percaya tokoh Glenn saat mengetahui jika Iqbal telah memiliki seorang pacar. Selain ekspresi yang telah diuraikan tadi melalui novel Mariposa ini juga, pengarang menunjukkan karakter pada novel ini. Karakter yang pertama ialah unik. Keunikan merupakan keadaan di mana seseorang pandai dalam meramu ide agar kita bertanya-tanya pada alur novel ini. Pengarang menggambarkan keunikannya tersebut melalui kutipan seperti ini. Baru kali ini Aca langsung jatuh cinta sama pria di pertemuan pertama. Iqbal seperti punya aura yang berbeda dengan pria lain yang pernah Aca kenal. Nah, dari kutipan tersebut tergambar jelas bahwa keunikan tokoh Iqbal yang dibangun oleh pengarang. Hal ini yang membuat pembaca merasa penasaran akan alur cerita yang membuat pembaca itu bertanya-tanya tentang bagaimana sosok Iqbal dalam novel ini. Yang kedua adalah karakter puitis. Puitis merupakan segala sesuatu yang bersifat atau bergaya puisi, seperti diksi atau kata-kata yang digunakan, dipilih, dan disusun dengan cermat dengan gaya bahasa yang gaya bercerita yang indah. Dalam novel ini, terdapat kutipan yang menunjukkan jika pengarang menggunakan bahasa yang puitis, seperti bagiku, kamu seperti mariposa, aku mengajar, dan kamu menghindar. Nah, pada kutipan tersebut menjelaskan jika pengarang menggambarkan sosok Iqbal seperti mariposa, atau bisa disebut dengan kupu-kupu yang terus berjalan ke depan menjauh dari sosok Aca yang setia mengejar untuk mendapatkan hatinya. Saya akan memasuki topik pembahasan yang terakhir, yakni mengenai proses kreatif. Berproses kreatif selalu menjadi tantangan yang menyenangkan bagi orang-orang yang kreatif. Salah satunya ialah pengarang dari novel Mariposa ini. Karena dengan berproses kreatif, seseorang pasti memiliki proses kreatif masing-masingnya.
termasuk juga para sastrawan. Begitupun dengan Lulu KF, seorang pengarang dari novel Mariposa ini. Ia memiliki proses kreatif dalam melahirkan novel Mariposa. Mustahil rasanya jika tidak dengan proses kreatif, ia dapat menyelesaikan karya sastra ini dengan memecahkan rekor dengan jumlah pembaca terbanyak, yakni lebih dari 60 juta kali, dan telah dipesan sebanyak puluhan ribu eksemplar ketika masa pre-order dibuka, serta naik menjadi film atau layar kaca di tahun 2020. Dalam menciptakan karya sastra ini, pengarang memulai kerja kerasnya dalam menulis Wattpad sejak tahun 2013. Dalam menciptakan karya sastra ini pula, pembaca bukanlah dalam menciptakan karya sastra yang baik yang dapat dinikmati oleh pembaca bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, dalam menulis tulisan yang luar biasa, maka sebagai seseorang penulis, tingkat kesabaran dan ketelitian juga harus dilakukan secara luar biasa juga. Nah, sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau para audiens menjadi tidak paham. Saya akan menampung segala pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.